Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 14 orang berarti. Di sini kita mulai untuk meetingnya. Mungkin hanya beberapa slide saja. Setelah itu kita akan latihan soal. Ada 15 orang. Oke. Untuk tampilan PowerPoint-nya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan dari aritmatika dan geometri. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan adalah rumus pertumbuhan aritmatika. Untuk rumus pertumbuhan biasa yang akan kita gunakan adalah ini. Akan kita gunakan untuk rumus pertumbuhan. Kemudian yang ini nanti akan lebih diterapkan untuk penggunaan bunga tunggal. Ya, ini rumusnya, silakan diingat-ingat dan dihafal. Ini contoh soalnya. Jadi di sini ada Elsa bekerja suatu perusahaan pada tahun 2005. Gajinya adalah 3 juta. Dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun. Penambahannya adalah 200.000. Yang ditanya di sini adalah berapa gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011. Oke, di sini berarti yang M0 adalah 3 juta. Karena ini awal. Kemudian ini bisa dikatakan sebagai beda. Untuk N itu didapat dari 2011 dikurangi 2005. Sehingga hasilnya seperti ini ya, 2011 dikurangi 2005 hasilnya 6. Bedanya tadi 200.000, kemudian awalnya adalah 3 juta.
Berdasarkan rumus MN itu sama dengan M0 ditambah B kali N. B nya 200, N nya 6, total 1.200.000. Ini M0 nya 3 juta. Jadi di tahun 2011 gajinya Elsa adalah 4.200.000. Oke, ini penerapan dari pertumbuhan untuk aritmatika. Sedangkan ini adalah pertumbuhan untuk geometri. Ini untuk pertumbuhannya M0 kali R pangkat N, kurang lebih sama dengan rumusnya barisan geometri. Kemudian untuk menentukan bunga majemuk nanti kita pakai ini. Jadi M0 dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Contoh soalnya. Di sini ada koloni bakteri membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Pada permulaan terdapat 90 bakteri. Yang diminta adalah tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, di sini seperti tadi yang kita lihat, di sini ada M0. Ya, ini awal mulanya bakterinya cuma 90. Jadi nanti setiap 5 menit satu bakteri itu membelah menjadi 2. Sehingga pada 5 menit pertama bisa dikatakan bakterinya dari 90 jadi 2 kali lipatnya. Dan seterusnya. Sampai yang diminta adalah dalam jangka waktu 30 menit atau setengah jam itu ada berapa bakteri totalnya. Sehingga nanti ini setengah jam kamu ganti jadi 30 menit. Ganti 30 menit. Nanti dibagi dengan yang 5 menit itu jadi N. Kemudian ini menjadi 2. Ini nanti yang menjadi I nya untuk jadi R nya, maksud Bapak ya. Nah, ini untuk menjadi R nanti karena rumus tadi M0 R pangkat N. Kemudian di sini angka 6 tadi didapat dari 30 bagi 5 untuk N nya. Karena keterangannya tadi bakteri itu membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Karena yang diminta setelah 3,5 jam atau 30 menit maka harus dibagi 5 seperti ini. Nah, di sini si pembuat soal ada sedikit keliru untuk penulisannya. Ini maksudnya pangkat N. Ini juga bukan 6, bukan 26. Maksudnya adalah 2 pangkat 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat 6 adalah 64 dikalikan 90. Nah, di sini setelah kita hitung 90 kali 64 totalnya ada 5.760 bakteri. Jadi jumlah bakterinya setelah setengah jam sebanyak ini. Oke, berikutnya kita masuk ke rumus peluruhan. Jadi kalau tadi ada pertumbuhan, maka ada peluruhan juga untuk aritmatika. Begitu juga untuk geometri nanti. Oke. Rumusnya akan digunakan ini. Cara penerapannya seperti berikut. Ini ada contoh soal, ada pabrik kendaraan beroda 2 memproduksi pertama pada tahun 2010. Ini yang perlu dicatat. Jumlah produksinya adalah 20.000, berarti ini M0. Setiap tahun pabrik tersebut turun 100 unit. Nah, produksinya ternyata setiap tahun turun 100 unit. Yang ditanya adalah produksi pada tahun 2016 itu sebanyak berapa? Jadi dari 2010 ke 2016 ini nanti untuk mencari N tinggal dikurangi saja. Jadi 2016 kurangi 2010 totalnya 6, berarti N nya 6, M0 nya 20.000, berarti ada B sebanyak 100. Sehingga rumusnya adalah ini, M0 dikurangi B kali N. Sehingga dari 20.000 produksi awal itu nanti dikurangi beda kali jumlahnya, jumlah periode yang diminta. Karena periodenya 2006-2010 berarti 6 tahun, maka penurunnya sebanyak 600 unit.
dalam 6 tahun, sehingga total produksinya pada 2016 adalah 19.400 unit. Nanti seandainya ditanya jumlah total produksi dari 2010 sampai 2016, tinggal dijumlahkan saja 2010 berapa, 11 berapa sampai 16, atau bisa pakai rumus SN. Oke, di sini ada peluruan untuk geometri, rumusnya sama. Nah, di sini penghitungannya seperti ini. Jadi mobil itu kalau dibeli dengan harga 200 juta, yang namanya barang kendaraan bermotor atau barang elektronik, dia selalu mengalami penyusutan. Nah, di sini dijelaskan bahwa mobil itu mengalami penyusutan 20% dari harga awal dari setiap tahun atau tahun sebelum-sebelumnya. Maka kita diminta menentukan harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun. Jadi yang mobilnya awalnya adalah 200 juta, ini kita sebut dengan M0. Nah, dia mulai penyusutan 20% tiap tahun selama 5 tahun. Berarti nanti 5 tahun dikalikan 20%. Nah, rumus yang dipakai adalah ini. Jadi ini 20% tadi kita rubah ke bentuk desimal jadi 0,2. N-nya 5 karena yang diminta setelah dipakai 5 tahun. Jangan lupa 1 ini menunjukkan harga awal, I ini adalah penyusutannya, sehingga A1 dikurangi dengan jumlah penyusutannya. Kemudian kita pangkatkan 5, yaitu penyusutan selama 5 tahun. Penyusutannya sebesar 0,32768%, sehingga harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun adalah 65.536.000. Hal ini juga berlaku untuk elektronik ya. Jadi untuk barang-barang tersebut tidak akan ada pertumbuhan, tapi adanya hanya penyusutan harga saja. Ini adalah rumus untuk bunga tunggal. Jadi rumus bunga tunggal ini biasanya dipakai untuk barisan aritmatika. Nah, rumusnya sama yang tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu M0 dalam kurung 1 tambah I kali N. I itu persentase bunga, N itu periodenya. Oke, M0 awal sedangkan MN adalah akhir, gitu aja. Oke, di sini contoh soalnya adalah Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta. Imbalan jasanya adalah bunga sebesar 2%. Nah, ini yang biasa disebut dengan riba nanti. Karena pinjaman uang ada tambahan uangnya untuk waktu pengembalian. Nah, di per bulan ini tambahnya 2%. Nah, selama berapa bulan di sini? Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunga setelah 6 bulan. Nah, berarti ini periodenya yang kita sebut dengan N nanti. Nah, kita sebut dengan N-nya, sedangkan I adalah periode bunganya. Sehingga bentuknya seperti ini. I-nya itu 2%, kita rubah jadi desimal 0,02. Kemudian ini 1 kita tambah dengan I dikalikan N. Jadi bunganya, persentase bunga kita kalikan dengan periode pinjamnya, baru kita tambahkan dengan 1. Kalau sudah nanti kita ini ada kesalahan pengetikan ya, bukan 40 juta tapi 4 juta. Ini juga sama karena ini berupa gambar. Nah, jadi harga yang tadi modal awal kita pinjamnya itu uang 4 juta, setelah 6 tahun maka ada penambahan 480.000. Nah, ini yang disebut dengan ribanya nanti. Oke, jadi bunga atau riba ini penambahnya sebanyak ini dalam peminjaman uang jika 2%. Kemudian kita masuk ke bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini bunga yang diberikan pada simpanan dihitung berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Jadi penambahannya sesuai uang yang ada. Jadi misalkan awalnya 100 jadi 100 berapa, itu nanti diberikan bunga lagi, baru diberi bunga lagi. Beda halnya dengan bunga tunggal, di mana dia hanya menghitung berdasarkan modal awal. Jadi kalau 400 itu bunganya total berapa sudah dikalikan 400.000 saja.
Tapi kalau bunga majemuk di sini misalkan 100.000 kemudian bertambah dengan bunga anggaplah 10%, jadinya kan 100.000 bunga 10% jadinya 110.000. Baru nanti bulan berikutnya maka 110.000 itu yang diberikan bunga 10% lagi, sehingga penambahan bunganya terus bertambah. Ini yang disebut dengan bunga majemuknya. Bapak yakin kan lebih paham karena anak IWS. Untuk rumus penghitungan bunga majemuknya seperti ini. I itu adalah persentase bunga, N adalah periodenya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada Santi menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 2 juta. Setelah 3 tahun, nah ini perlu digaris bawahi, 3 tahun. Nah, karena ini periodenya. Tabungan Santi menjadi 2.662.000. Ini MN-nya ini. M0 ini MN. Nah, di sini sistemnya bunga majemuk. Ya, biasanya untuk tabungan memang pakai bunga majemuk. Nah, di sini berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Nah, kita diminta mencari persentase bunganya dalam 1 tahun. Berarti kita cukup menggunakan rumusnya tadi, M0, MN, N, dan I. Seperti ini. Nah, ini hasil tadi tabungan setelah 3 tahun. N-nya 3 karena yang diminta adalah periode 3 tahun. Kemudian 1 tambah I dibiarkan saja. Nah, di sini 2.662 dibagi 2 juta itu 1,331. Kalau kita akarkan atau merubah bentuknya ke bentuk pangkat, bilangan pangkat, maka dia hasilnya adalah 1,1 pangkat 3. Nah, di sini karena sudah sama-sama pangkat 3, berarti kita tinggal ambil 1,1 dengan 1 tambah I. Sehingga seperti ini. Kemudian satunya pindah ruas. Maka kita dapat nilai I adalah 0,1. Jadi kalau dirubah ke bentuk persentase, nggak banyak kita kalikan 100 seperti biasa, maka kita dapat pertambahan bunganya adalah 10% setiap tahunnya. Nah, ini yang disebut dengan dana bebas. Ini boleh dipakai, tapi diusahakan dipakai untuk kegiatan sosial seperti perbaikan jalan maupun pembangunan jembatan dan sebagainya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bunga dengan periode ke N, kemudian besar angsuran, dan menghitung sisa hutang. Oke, yang perlu diingat adalah rumus yang pasti itu yang ada di depan, 1 tambah B. 1 tambah B ini pasti. Yang membedakan adalah jika dia bunga dengan angsuran, maka 1 tambah B itu 1 tambah B menggunakan pangkat N-1. Tapi untuk menghitung sisa hutang, dia pangkatnya adalah N. Jangan tertukar, jangan dianggap sama semua. Jadi yang N-1 hanya untuk bunga dan angsuran saja. Sedangkan sisa hutang tetap menggunakan pangkat N. Nah, untuk di dalamnya bisa disesuaikan. Untuk yang bunga dia B kali M dikurang A, baru ditambah A. Tapi untuk angsuran maka A ini maksudnya anuitas nanti, dikurangi dengan B kali M. Ya. Sedangkan untuk periode ke N, nah ini jangan sampai salah juga, karena ini yang dikerjakan adalah M dikurangi A per B dulu, nanti dikalikan dengan ini baru ditambah dengan A plus B. Jadi ini tidak akan jadi 0. Oke, contoh soalnya begini. Untuk anuitas ini maksudnya yang A, di sini kan ada A tadi. Nah, ini yang A ini semuanya adalah anuitas. Ini A. Nah, kapital ini semuanya adalah anuitas. Nah, sedangkan anuitas sendiri kalau misalkan nanti tidak dijelaskan berapa anuitasnya, maka kita jika disuruh mencari anuitas, nah ini rumusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal dengan pembahasannya juga langsung sekaligus. Di sini ada pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas tahunan. Jadi pembayarannya tiap
tahun di sini. Tapi anuitasnya adalah 4 juta. Jadi tiap tahun orang ini membayar pinjaman sebesar 4 juta. Suku bunganya adalah 5% per tahun. Jadi nanti 20 juta ini diberi bunga 5% untuk setiap tahunnya. Sehingga dia bayarnya total 4 juta. 4 juta ini sudah termasuk besar angsuran ditambah bunga. Jadi di sini kita diminta menghitung besar angsuran pokoknya itu berapa, terus bunganya itu berapa, baru diminta sisa hutang. Karena dalam 3 tahun ini kemungkinan belum lunas, makanya masih dicari sisa hutangnya. Oke, kita masuk ke rumus. Nah, ini anuitas tahunan, maka angsuran ini kita gunakan sebagai simbol A atau anuitasnya. B-nya 5%, periodenya 3 tahun. Oke, sesuai rumus berarti 1 tambah B itu pangkat N-1 untuk angsuran dan bunga ya, pangkat N-1. Kemudian anuitas dikurangi B dikali M. Seperti biasa ini kita rubah menjadi 0,05. Misalkan mau dalam bentuk persentase gak ada masalah, terserah kalian, tapi lebih baik dibuat dalam bentuk angka semua, sehingga ini dijadikan desimal saja biar tidak ada simbol lagi persentasenya. Setelah dikalikan kita dapat hasilnya 1 juta, maka anuitas ini 4 juta ya, titiknya harusnya ada di sini, ada kesalahan ketik. Jadi 4 juta dikurangi 1 juta maka ada 3 juta. Sebenarnya pokoknya segini, tapi karena ada bunga 5% per tahun, maka hitungannya menjadi seperti ini. Bunganya tadi kita tambahkan 1 dulu, baru nanti dipangkatkan, hasilnya kita kalikan, berarti angsurannya itu yang pokok sebesar 3.307.500. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu angsuran pokok, kita bisa menghitung bunga itu cuman menghitung dengan M dikurangi angsurannya saja atau AN. Ini sama dengan bunga nanti. Nah, jadi untuk M dikurangi AN itu sama dengan rumusnya bunga. Atau sebaliknya, M dikurangi bunga lebih besar ini itu sama dengan angsuran nanti. Oke. Jadi karena kita sudah tahu angsurannya, kita cek bunganya. Nah, untuk bunga berarti ini rumusnya panjang, tapi simpelnya cukup ini tadi. Modal maksud apa, anuitas itu tinggal dikurangi dengan angsuran saja. Yang ini juga sama, ini maksudnya bukan modal, ini maksudnya adalah A anuitasnya, yang ini yang 4 juta. Karena modal itu kita pakai untuk yang 20 juta, jadi ini kita pakai A anuitas dikurangi BM, itu sama dengan AN ini atau BN. Oke, berarti kita sudah punya angsuran dengan bunganya. Kemudian untuk menghitung sisa hutang seperti biasa, 1 tambah B. Nah, kali ini pangkatnya cukup N, tidak usah dikurangi 1. Nah, di sini baru modal dikurangi anuitas dibagi bunga. Hasilnya berapa? Yaitu 60 juta. Jadi ini pengerjaannya terpisah nanti ya belakangan. Nah, jadi ini dikalikan dulu hasilnya berapa, baru nanti ditambahkan dengan 80 juta ini. Ternyata untuk sisa hutangnya masih ada 10.542.500. Nah, ini untuk menghitung sisa hutangnya. Oke, mungkin itu saja untuk materi penerapannya. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hari online. Oke, kemudian untuk latihan soalnya kalian bisa buka di alamat di chat ini.
Oke, itu alamatnya. Silakan nanti di copy, kemudian dipaste di Google Chrome ya. Kalau tampilannya layar nanti putih seperti biasa, coba ganti koneksi atau ganti HP. Misalkan kalian pakai IndiHome, silakan dicoba matikan dulu modemnya, kemudian dinyalakan kembali. Nanti kalau masih tetap, yaitu terpaksa ganti ke perangkat yang lain atau ganti pakai data saja. Batas waktu pengerjaannya adalah sampai jam 8.30. Jadi kalau belum jam 8.30 kalian masih bisa login untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah 8.30 maka kalian tidak bisa login. Jadi silakan kalian login kemudian langsung dikerjakan soalnya. Masih ada waktu sekitar 60 menit. Bapak rasa cukup untuk mengerjakan latihan soalnya. Sekaligus nanti latihan soal itu kita pakai untuk ulangan di pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau sempat akan Bapak upload juga untuk pembahasan soal-soalnya itu di YouTube nanti. Jadi pada hari Sabtu atau Minggunya kalian bisa sambil belajar untuk mempersiapkan ulangan nanti. Ya, mungkin itu saja dari Bapak untuk meeting pada hari ini. Bagi yang belum buat SS untuk Google Meet-nya silakan dibuat dulu. Bagi yang sudah bisa langsung leave setelah ini dan mulai mengerjakan latihan soalnya. Itu saja dari Bapak. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Ya ada Pak. Ya, silakan. Sudah, gak ada semua ya? Gak ada Pak. Oke, yang lain juga gak ada. Sudah. Itu saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.